Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Rahman dari kelas 11 TKJB. Di sini saya ingin menjelaskan tentang video komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Yang pertama, sejarah radio over Internet Protocol atau ROIP. ROIP adalah sebuah teknologi sistem audio yang menggunakan standar voice over IP VoIP dan bekerja melalui software maupun hardware. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project (IRP). Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubungan dalam pasar komersial. Di Indonesia, perkembangan ROIP yang lebih dikenal dengan EXCO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Base station. Base station adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya yang berada dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel, media yang digunakan untuk saling bertukar data adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Disinilah peran dari base station. Base station akan berfungsi sebagai pemancar dan penerima data dari jaringan lainnya. IP Gateway. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk, sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Misalnya kita punya jaringan lokal dengan IP address 192.168.0.0 atau 24, lalu kita hubungkan jaringan tersebut dengan internet dengan memakai modem yang memiliki IP 192.168.1124. Jadi IP modem tersebut sebagai gateway atau penghubung tadi dengan tujuan routing, yaitu IP internet. IP interface merupakan interface logikal secara nyata, tidak ada atau virtual, dan diset dengan IP yang tertinggi, yaitu dengan subnet max 255.255.255.255. Repeater merupakan alat mengulang kembali sinyal ke area sekitar perangkat. Fungsinya itu untuk menyebarkan jangkauan sinyal dan bertujuan untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. ICASS dikelola oleh Keep Our Foundation. Kemampuannya yaitu audio sebagai opus atau Vorbis dan video sebagai web atau Theora. Shortcast dikembangkan oleh Nullsoft, berfungsi untuk membuat atau mendengarkan siaran audio internet dan memperluas keberadaan ke web. Darwin Streaming Server dirilis pada tanggal 16 Maret 1999 dan mampu melakukan streaming berbagai jenis media. Perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. 0. Berbagi kabel wireline. 1. Kabel tembaga. 2. Fiber optik. 3. Hybrid. 0. Berbagi nirkabel wireless. 1. BTS Base Transceiver Station. 2. BSC Base Station Controller. Berbasis kabel wireline. Kabel tembaga. Kabel tembaga merupakan konduktor listrik dan digunakan dalam pembangkit listrik dan transmisi daya. Fiber optik. Fiber optik merupakan perangkat yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan untuk mentransmisikan cahaya. Hybrid. Hybrid merupakan teknologi jaringan broadband yang menggabungkan kabel coaxial dan fiber optik berbasis nirkabel wireless. BTS Base Transceiver Station. BTS Station merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Contoh perangkat di sini adalah telepon seluler dan jaringan nirkabel. Sedangkan untuk jaringan operator di antaranya ialah GSM, CDAM atau platform CDAM. BSC Base Station Controller. BSC adalah Base Station Controller merupakan komponen jaringan seluler penting
yang mengontrol satu atau lebih stasiun pemancar BTS dan berfungsi untuk manajemenkan MSC Mobile Switch Center. Mobile Switch Center (MSC) adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa pemanggil suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain seperti conference call, fax, dan sirkuit data. MSC membangun dan merealisasikan hubungan penghitungan dari biaya dan juga monitoring dari percatatan penggunaan layanan. Di dalam sistem mobile phone seperti GSM ada perbedaan mendasar dengan layanan-layanan pada masa-masa awal, yaitu teknologi analog, fax, dan informasi. Layanan data yang dikirim secara langsung yang diubah terlebih dahulu menjadi kode digital kemudian dikirim ke MSC. CMSC Short Message Service Center adalah komunikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. SMSC harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan topok pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengkomunikasikan peningkat permintaan SMS dalam jaringan yang ada. SMSC mentransfer pesan dalam format point-to-point pada sistem yang melayani. SMSC berfungsi menerima SMS yang dikirim, penyimpanan untuk sementara, dan mengirimkan SMS tersebut ke mobile subscribe MS atau SMU. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.